Oke, selamat datang di channel saya dengan saya Kevin Stefani Tulumbanua, dan di video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian yang dimana rangkaian ini terdiri dari dua buah motor dan yang komponen utamanya menggunakan timer. Karena pada kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian motor bergantian berputar dengan menggunakan timer, atau yang bisa kita simpulkan bahwasanya motor ini akan berputar bergantian secara otomatis tanpa perlu campur tangan kita ataupun kendali luar lainnya. Oke. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sebenarnya rangkaian motor bergantian otomatis. Nah, jadi rangkaian motor kendali bergantian otomatis ini adalah sebuah motor induksi, motor apapun itu, yang penting dia sebuah motor penggerak dengan memanfaatkan timer delay on relay di sini, yang dimana motor di dalam rangkaian tersebut ada dua buah. Pada saat motor satu menyala, disitulah timer akan bekerja, sehingga pada saat timer bekerja dan menghitung habis waktu yang sudah ditentukan, maka perputaran kedua motor tersebut bergantian, yang tadinya motor satu yang bekerja, dan kemudian setelah timer menghitung, yang bekerja adalah motor 2 dan motor satunya akan mati. Oke, kita akan coba masuk ke dalam gambarnya biar supaya lebih paham. Nah, inilah merupakan gambar rangkaian kontrol dan juga rangkaian bannya ataupun motornya. Jadi di sini sudah terdapat dua buah motor induksi di sini dan juga di sini, yang dimana kedua motor ini akan bekerja secara bergantian, tidak bersamaan. Pada saat kita mengaktifkan sebuah rangkaian, kita menekan tombol start, lalu motor satu ini nanti akan aktif dan juga timer akan menghitung. Sembari timer menghitung nanti, pada saat sudah habis timer menghitung, motor satu akan mati, kemudian harus berpindah ke motor kedua, sehingga motor 2 yang menyala. Begitu juga dengan sebaliknya, timer akan menghitung kembali, dan kemudian motor 1 akan kembali aktif dan motor 2 menjadi mati. Oke. Keunggulan rangkaian ini itu terletak pada sebuah timernya. Oke, di sini ada 4 buah timer. Jadi fungsi dari timer ini adalah untuk menghitung jalur arus yang akan dilalui pada rangkaian motor ini. Jadi pada saat timer satu ini menghitung, sembari timer satu ini menghitung, motor satu akan menyala. Sehingga pada saat timer satu sudah selesai menghitung, maka dia akan mengaktifkan kontaktor yang terhubung dengan timer di sini, sehingga arus akan mengalir ke sini dan arus akan melewati coil X1 ini, sehingga coil X1 ini yang diparalelkan dengan timer 2, maka dia akan mengaktifkan timer 2 juga. Fungsi coil K1 ini adalah untuk mengaktifkan X1 ini. Jadi X1 ini sebagai holding, atau bisa disebut dengan bantuan pengunci. Jadi seperti sebelumnya juga, pada saat kita menekan ini, jika kita tidak menggunakan K1 ini sebagai holdingnya, maka untuk menyalakan secara terus menerus rangkaian ini, dengan cara kita harus menekan terus menerus ini juga tombol startnya. Nah, jadi fungsinya adalah ketika kita menekan sekali dan lalu melepasnya, tidak menahannya, maka K1 ini aktif dan dia akan terus menerus mengalir alur listrik ke coilnya. Nah, jadi seperti itulah fungsinya juga X1 ini. Nah, setelah T2 ini menghitung waktu yang sudah ditentukan, dia akan menyalakan T2 yang ada di sini, sehingga kontak T2 yang ada di sini, holding yang ada di sini aktif, dan dia akan mengalir melalui coil kedua dan juga timer 3. Nah, di sini posisinya adalah yang penyala adalah sebuah motor nomor 2.
dia akan terus menghitung kembali di timer 3 ini. Nah, begitu juga setelah timer 3 ini sudah selesai menghitung, ya, dia akan mengaktifkan timer 3 ini yang diparalelkan dengan X2. Nah, di sini kenapa ada kontaktor X dan juga K? Untuk kontaktor X ini bisa dibilang penjedaan perputaran antara motor satu dan juga motor kedua. Begitu juga sebaliknya. Bisa juga dengan perputaran antara motor 3, motor 2 dan juga motor 1. Jadi kalau dalam sebuah industri berputar bergantian tanpa harus ada jeda, itu akan rawan menyebabkan short circuit, ya. Dan juga di sini dalam sebuah industri, misal dia dalam sebuah konveyor untuk mengantarkan sebuah barang, ya. Misal dalam industri itu dia menerapkan sebuah sensor, pada saat dia mendeteksi barang yang seharusnya tidak masuk ke situ, maka motor induksi akan membaca sebuah benda itu yang dibacakan oleh sensor sehingga motor akan berhenti. Nah, itulah fungsi dari timer ini. Jadi timer yang diparalelkan dengan coil X ini bisa dibilang adalah sebuah sensor, ya. Oke, kita langsung masuk saja ke simulasinya. Oke, gambarnya tidak jauh dari yang kita bahas tadi. Yang dibutuhkan itu adalah beberapa kontaktor, beberapa coil, beberapa timer, dan juga motornya. Dan tidak lupa dengan fase dan juga netralnya. Oke, di sini kita cari sebuah sumber AC-nya dulu. Yang pertama di sini kita akan merangkai rangkaian dayanya dulu, rangkaian motornya terlebih dahulu. Kita cari RST-nya 3 fasa. Lalu di sini kita cari motor induksinya. Baru setelah itu kita beri masing-masing motor ini sebuah kontaktor 3 fasa. Nah, ini ya. Lalu kita wiring. Nah, untuk keluaran motor kedua ini, di sini saya akan membuat putarannya itu reverse, ya, atau berlawanan arah dengan motor sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya akan mencontohkan sebuah industri di mana industri ini menciptakan sebuah produk, dan pada saat dia menghasilkan sebuah produk yang cocok, maka dia akan tetap mengantarkan produk tersebut dengan konveyor ke tahap selanjutnya. Nah, jika ada sensor dalam sebuah alat otomasi itu yang mendeteksi adanya barang yang rusak atau gagal produksi, maka dia akan memberhentikan konveyor ataupun motornya, dan sensor tersebut akan memindahkannya ke motor yang berlawanan arah tadi, sehingga motor yang berlawanan arah tadi itu menempatkan produk gagal tadi ke tempat yang seharusnya sudah ditentukan. Nah, jadi kira-kira seperti inilah rangkaian motornya, yang dimana nanti motornya ini akan saling berlawanan arah. Oke, setelah itu kita akan membuat rangkaian kontrolnya. Kita tarik fase 1 di sini, lalu kita cari tombol off-nya, kita putar dia menjadi, ini bebas mau diputar apa aja, teman, saya lagi suka dia mengarah ke
kiri, jadi 270 derajat. Oke, setelah itu kita cari tombol startnya, dimana tombol start ini adalah NO dan juga tombol stop tadi adalah NP. Setelah itu kita cari kontaktor untuk interlocknya, sehingga nanti kedua motor ini tidak berputar secara bersamaan. Oke. Setelah itu kita carikan dia kontaktor coil untuk menyalakan sebuah kontaktor nantinya. Oke. Lalu kita cari di sini lampu indikator, putar dia 90 derajat. Oke. Lalu setelah itu kita cari, kita pasangkan dia on delay relay. Oke. Jadi inilah rangkaian kontrol untuk motor 1 ya. Jadi akan kita wiring terlebih dahulu, biar nanti pada saat kita menambahkan beberapa komponen lagi, kita paham bagaimana gambarannya untuk membuat instalasi wiringnya nanti. Ini kita pasang ke tombol off dan juga kita pasang ke tombol start. Lalu kita pasang ke kontaktor interlock, dan kita pasang ke coil. Oh ya, tidak lupa nanti kita pasang kabel netralnya juga. Agak dirapat sedikit. Kabel netralnya jangan sampai lupa. Oke, setelah itu kita buat kontak bantunya, kontak bantu untuk mengaktifkan coil ini. Untuk coil ini maksudnya ya, jadi nanti coil ini akan mengaktifkan sebuah kontak bantu di mana sebagai holdingnya, dan juga akan menutup rangkaian di sini sehingga motor bisa dialiri arus listrik nantinya. Kita buat di sini dia ya normally open, kontaktor NO ada di sini. Ini kita paralelkan, dan juga untuk kontaktor timernya. Ini kita paralelkan juga. Nah, setelah itu kita akan membuat rangkaian jedanya tadi. Ini tidak jauh seperti ini juga. Cari kontak NO, ini kontak NO untuk kontaktornya, dan ini kontak NO untuk kontaktor timernya. Lalu kita cari coilnya dan juga on delay relaynya. Sip. Lalu kita
wiring dengan konfigurasi paralel kan, buat dia agar supaya lebih rapi lagi. Jadi seharusnya mau belok-belok pun tidak masalah. Ini kita paralelkan, ini juga kita paralelkan. Oke, dan ini kita paralelkan juga. Oke, untuk rangkaian jeda antara motor 1 dan jeda sudah jadi, maka sekarang kita akan membuat rangkaian untuk motor 2-nya. Kita ambil 2. Cari koilnya. Lalu kita cari on delay relay-nya. Oh iya, karena ini untuk kontaktor 2 ataupun motor kedua, jangan lupa kita membuat lampu indikatornya juga untuk motor 2 ini. Sip. Lalu kita wiring. Oke, dan inilah rangkaian untuk motor 2. Rapatkan sedikit. Setelah itu kita buat rangkaian jedanya tadi dari 2 ke 1 agar dia nanti akan kembali berputar. Oh iya, tadi saya kelupaan untuk membuat interlocknya di sini ya. Oke, pokoknya nanti kita selesaikan dulu yang kontrol motor keduanya, baru nanti kita akan membuat kembali interlocknya. Nah, di sini kita cari interlocknya, yaitu kita cari coil, lalu timer ya. Oke, lalu kembali kita wiring.
Ini kita tambahkan NC untuk coding yang tadi ya. Untung saja saya tadi hampir lupa. Sip. Jadi inilah rangkaian kontrolnya. Sebelum kita mulai, kita akan membuat sebuah labelnya di rangkaian daya maupun rangkaian kontrolnya, agar nantinya rangkaian ini bisa berjalan dan juga aktif dengan sempurna. Ini kita buat label tombol off aja ya, off. Di sini tombol on. Sini oh ya, sebelum itu kita buat dulu label untuk masing-masing coilnya. Di sini kita buat dia K1 untuk mengaktifkan motor 1, dan di sini kita buat K2 untuk mengaktifkan motor 2. Lalu di sini kita buat K1 sebagai timer penghitung. Di sini kita buat A1 untuk penjeda di antara perpindahan putaran motor. Kita buat T2. Ini kita buat nanti di sini kita buat T3. Dan terakhir di sini kita buat T4. Oke. Lalu adalah bagian untuk melabelkan kontaktor ini sesuai dengan coil dan timer yang sudah kita tentukan. Di sini kita membuat kita masukkan ini sebagai K1 dan ini kita tetapkan sebagai timer 4. Oke, mungkin sembari saya membuat labelnya, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari komponen yang kita gunakan. Yang kita gunakan yang pertama di sini adalah sebuah push button off. Untuk jelas-jelas pasti sudah tahu untuk mengaktifkan sebuah rangkaian ini, dan juga tombol on untuk mengaktifkan rangkaian ini. Satu ini untuk mengunci, yang dimana ini sebagai self holding. Pada saat tombol ini ditekan dan dilepas, ini akan tetap mengunci dan tetap mengalir arus listrik di sini, sehingga dia akan menyalakan kontak coil 1 ini, dan coil 1 ini nanti akan mengaktifkan si kontaktor 1 yang ada di motor ini, dan juga dia akan menyalakan sebuah lampu indikator yang menandakan bahwasanya motor 1 ini aktif, dan juga dia akan menyalakan timer ini, sehingga timer akan menghitung waktu untuk rangkaian selanjutnya yang menyala. Dan timer di sini, kontaktor timer di sini ini terhubung dengan timer yang ada di sini. Oke, nanti sembari saya menjelaskan prinsipnya, sembari juga saya akan menjelaskan alurnya. Oke, yang pertama di sini kita pasangkan T1-nya. Kenapa di sini T1, T2, T3 sampai seterusnya? Karena di sini itu sebagai interlocknya atau pengunci dari setiap masing-masing rangkaian ini. Jadi pada saat kalau misalnya ini tidak kita berikan, maka nanti bisa semua rangkaian ini akan terhubung dan terjadi nanti short circuit. Oke, kita masukkan dia di sini kontaktor 2. Oh maaf, ini karena kita buat kontaktor jeda, jadi di sini kita buat dia 1. Tadi A2 belum saya, A2 tadi juga belum saya buat ya. Lalu ini kita buat T1-nya. Karena
satu ini nanti akan mengaktifkan ini sehingga nanti perbedaan antara motor 1 dan 2 di sini aktif. Di sini kita buat T2 nya. Sudah ada. Lalu di sini kita masukkan K2 nya. Ini ya, K2 ini untuk mengaktifkan motor kedua. Oke, di sini kita buat timer nomor 1, timer nomor 2 yang akan diaktifkan oleh ini. Karena kan tadi yang kedua dia akan mengaktifkan ini, lalu timer 2 ini akan terhubung di sini, dan yang aktif yang ketiga adalah ini. Seperti itu. Di sini kita buat timer 3. Di sini saya masukin ya. 2. Oke, lalu nanti untuk lampu itu nanti, dan di sini kita buat A2 untuk mencegah motor berbeda dari 2 ke 1. Lalu di sini kita buat T3 ya. Di sini T4 interlock. Oke, semua rangkaian sudah jadi. Di sini kita buat, jangan lupa untuk membuat labelnya sesuai dengan coil yang kita buat tadi. Di sini K1 dan di sini K2. Untuk lampunya di sini kita buat saja L1. Kita buat juga L2. Dan untuk warnanya, karena tadi saya sudah menetapkan bahwasanya motor 1 ini jika dalam sebuah konveyor industri, motor 1 ini akan mengantarkan barang yang berhasil atau pas dengan produksinya, dan juga motor 2 ini akan mengembalikan produk yang gagal tadi. Berarti kalau begitu untuk rangkaian nomor 1 ini ataupun rangkaian yang mengaktifkan motor 1 ini kita berikan warna lampunya hijau, dan untuk rangkaian nomor 2 kita berikan warna merah. Itu warna merah ya. Ya. Oke, untuk timer tadi jangan lupa untuk diberikan atau disetting waktunya ya. Di sini sebagai contoh saja saya buat masing-masing timernya itu 3 detik. 3 dan juga 3. Oke, sebelum kita mengaktifkannya, di sini kita coba analisis terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu apakah ada yang salah pada rangkaiannya atau tidak. Oke, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan alur dan juga prinsip kerjanya. Pada saat tombol ini ditekan, maka arus akan mengalir ke sini, ke kontaktor 1 ini, ke coil 1 ini, sehingga akan mengaktifkan kontaktor 1 sebagai self holding, dan juga akan mengaktifkan motor 1. Nah, sembari itu di sini lampu indikator menyala, T1 menyala untuk mengaktifkan atau menghitung 3 detik mundur untuk mengaktifkan timer kontaktor timer yang seperti ini juga yang nomor 1. Jadi nanti dia akan mengaktifkan ini dan juga ini. Nah, pada saat timer sudah habis, timer 1 ini akan putus arusnya dan tidak akan menyalakan rangkaian nomor 1 ini. Di sini juga akan aktif, dia akan menyambungkan arus, sehingga di sini akan terjadi terjedaan antara perputaran motor 1 dan juga 2. Di sini A1 aktif karena dialiri oleh coil 1 tadi. Saat 2 kembali juga menghitung, dia akan mengaktifkan kontaktor T2 dan juga T2 interlock di sini. T2 interlock di sini putus. Di sini tidak ada arus lagi. Di sini mengalir arus ke T2, dia melalui NCT 3, lalu menghidupkan sebuah coil kedua. Coil kedua ini menghidupkan ini ya, coil 2 ini, dan juga kontaktor 2 maaf, dan juga menghidupkan motor kedua. Setelah nomor 3 ini habis menghitung juga, dia akan mengaktifkan ini, dia akan menutup rangkaian. Ini membuka rangkaian, lalu harus mengalir ke sini. Di sini mengalir ke sini, ya dia akan menghitung tempatnya juga. Nah, pada saat dia akan kembali siklusnya seperti itu, T4 akan aktif,
pas sudah selesai aktif dia akan memutus ini dan menyambungkan ini kembali sehingga dia akan kembali menyalakan motor pertama. Jadi ibaratnya untuk sebuah industri yang menghasilkan sebuah produk jadi, ya, timer ini bisa kita katakan sebagai sensornya. Ya, sensor untuk pemilah barang seperti itulah. Jadi bagian barang yang produknya bagus, yang sudah diproduk bagus, dia akan diantarkan oleh konveyor nomor satu ini atau motor nomor satu ini. Dan jika tidak bagus, maka motor akan mati dan akan memindahkan produk yang gagal tadi ke konveyor nomor 2 atau motor 2 yang dimana tadi berlawanan arah putarannya sehingga akan mengembalikan ke tempat yang lain. Oke, sesudah itu kita akan mensimulasikannya. Motor menyala, dia jeda, motor 2 menyala, dia jeda lagi, dan kembali motor 1 yang menyala. Oke, rangkaian ini sudah berhasil dan siklusnya akan tetap berlanjut seperti itu. Ya, di sini tadi ada lampu indikatornya menyala ya. Dan di sini warna hijau walaupun tidak kelihatan. Dan di sini juga warna merah menandakan produk itu tidak bagus dan sehingga dia mengantarkan sebuah konveyor untuk ke produk gagalnya. Oke, mungkin cukup sekian. Kita sudah merangkai sebuah rangkaian motor bergantian dengan menggunakan timer ataupun otomatis ya. Ini bisa digunakan seperti yang saya bilang tadi di sebuah industri yang menghasilkan sebuah produk bagus atau tidak bagusnya itu. Nah, di sini inilah peran dari timer dan juga kontaktor itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kiranya video saya bermanfaat dan juga bisa digunakan juga untuk praktikum-praktikum ke depannya. Saya Kevin Stravani Tulambanua, pamit undur diri dan terima kasih.